Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsanah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, atas semua pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, kita senantiasa membaca dan mengkaji sirah beliau sehingga itu bisa terpatri dalam diri kita dan senantiasa kita mutabaah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang al-jahru bid-da'wah, dakwah secara terang-terangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan itu adalah setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Dan kita juga telah membahas bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, maka respon balik yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, yaitu tentunya beliau ditolak secara mentah-mentah, dan termasuk yang menolak beliau dengan keras yaitu pamannya Abu Lahab, ya, dengan mengatakan tabbal laka ya Muhammad, tabbal laka sairul yaum alihada jama'atana. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, maka tentunya penolakan itu sangat banyak dari kalangan orang-orang Quraisy, ya. Dan bukan hanya kepada pamannya, tetapi para pembesar-pembesar Quraisy itu sepakat bagaimana cara menggulingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut-pengikutnya. Maka insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini tentang ancaman, ya, atau kekerasan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya dari orang-orang musyrik Quraisy. Summa inna Quraisyan ishtaddat fi ma'adatiha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka tentunya penolakan orang-orang Quraisy itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin meningkat. Bukan hanya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Adapun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, faqad laqiya min idahim anwa'an katsirah. Banyak sekali penindasan, penghinaan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu secara lisan ataupun dengan secara tindakan, secara langsung. Misalnya dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijr Ismail إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat di Hijr Ismail, ya, karena memang ini sudah
dakwah secara terang-terangan. Dulu sebelum masih sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW dan para pengikutnya ketika ingin menunaikan salat, maka dia pergi di tempat yang jauh yang tidak dilihat oleh orang. Ya. Dan memang ya sebagaimana kita juga jelaskan bahwasannya sebelum disyariatkannya salat, ya, memang para Rasulullah SAW sudah dan para pengikutnya itu sebelumnya sudah melakukan salat, ya, salat pada malam hari dan salat pada siang hari. Jadi salat malam dan salat siang. Ketika Rasulullah SAW salat di dekat Hijr Ismail, maka pada saat itu Uqbah bin Abi Mu'ayt, ya, salah seorang Quraisy itu datang dan mencekik Rasulullah SAW, mencekik Rasulullah SAW khanqan syadidan, ya, dengan cekikan yang keras. Maka pada saat itu untung ada Abu Bakar yang datang dan kemudian dia menarik Uqbah bin Abi Mu'ayt ini. Wadafa'ahu anin Nabi SAW, dan dengan tegas Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah? Apakah kamu ingin membunuh orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan saya ini adalah Allah? Maka itu jawaban Abu Bakar. Itu yang salah satu penindasan yang pertama yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang lain diriwayatkan Abdullah bin Umar qala bainan Nabi SAW sajid wa haulahu nasum min Quraisy. Tatkala Rasulullah SAW salat, dia sementara sujud, maka pada saat itu orang-orang Quraisy datang di sekitar Rasulullah SAW. Maka pada saat itu masih Uqbah bin Mu'ayt, ya, ja'a Uqbah bin Abi Mu'ayt bisilan juzurin faqadhafahu ala dhahrin Nabi SAW. Maka Uqbah bin Mu'ayt ini datang lagi membawa jeroan unta, kemudian dia taruh di punggung Rasulullah SAW. Falam yarfa rasah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW itu tidak bangkit kembali dari sujud, tapi tetap sujud sampai jeroan itu hilang. Oh ya. Ya, double anunya suaranya. Kemudian falam yarfaja'at Fatimah radhiyallahu anha fa akhadhathu min dhahrihi wa da'at ala man sana'a dzalik. Kemudian datanglah anak beliau yaitu Fatimah dan membersihkan pundak Rasulullah SAW. Dan banyak lagi penindasan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ada juga yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ya, bahwasannya Rasulullah SAW terkadang ketika ia lewat, maka salah seorang Quraisy itu melempari Rasulullah SAW dengan pasir, ya. Maka ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, pasti setelah itu Rasulullah badannya, rambutnya itu semua penuh dengan pasir. Maka tentunya yang faqamat ilaihi ida banatihi taksilu anhu. Maka salah satu anaknya itu datang dan membersihkan Rasulullah SAW dan menangis. Wa hiya tabki wa Rasulullah yaqul ya bani la tabki fa innallaha mani'u abak. Wahai anakku, tidak usah menangis, ya, kata Rasulullah SAW, karena walaupun bagaimanapun perlakuan orang-orang Quraisy kepada bapakmu ini, maka sesungguhnya Allah itu masih menjaga bapakmu. Dan tentunya ini dari Rasulullah SAW. Dan begitu juga yang dialami oleh sahabat-sahabat beliau. Bahkan sahabat-sahabat beliau itu mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa, ya. Apalagi sahabat Rasulullah SAW dari golongan budak atau hamba sahaya itu mendapatkan perlakuan yang sangat luar biasa dan penindasan yang luar biasa dari orang-orang Quraisy. Makanya
Abu Jahal ketika Islam itu sudah mulai didakwakan secara terang-terangan, ia pergi untuk menginterogasi semua pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Dan yang berhasil diinterogasi itu akan diberikan siksaan. Kalau misalnya dari kaum bangsawan, dia akan diberikan ancaman dulu sebelumnya. Adapun dari kaum hamba sahaya atau budak atau golongan bawah, maka ia akan langsung disiksa. Maka yang kita kenal misalnya Utsman bin Affan, itu Utsman bin Affan, beliau adalah seorang kaya raya dan dia seorang bangsawan, tetapi juga mendapatkan penindasan dari pamannya sendiri. Katanya dia dibungkus dengan daun kurma, kemudian dia diasapi. Ya, Utsman bin Affan itu juga diasapi. Belum lagi misalnya Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah ketika dia masuk Islam pada saat dia hamba sahaya. Nanti yang dia budak dari Umayyah bin Khalaf. Maka saat ketika tuannya ini, ya Umayyah ini tahu bahwasannya Bilal bin Rabah ini masuk Islam, maka ia dipanggil, ya, dan disuruh bersaksi, pada saat ini kamu harus mencaci Muhammad dan mengagungkan Uzza, Latta dan Uzza. Tentunya yang dikatakan Bilal bin Rabah itu tidak mau. Yang dikatakan dia adalah ahad. Dia tidak mau sedikit pun meninggalkan apa yang menghina Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ditindis, dibawa ke padang pasir terik matahari, kemudian ditindis dengan batu yang sangat besar. Tetapi sedikit pun dengan penindasan tersebut, apakah keimanan Bilal bin Rabah itu goyah? Itu tidak sedikit pun. Justru dia selalu mengatakan ahad. Akhirnya pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq lewat dan akhirnya memerdekakan Bilal bin Rabah. Ada juga misalnya keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, ya. Dan salah satu syahid atau syahidah yang pertama dalam Islam itu adalah Sumayyah, ibunya Yasir. Ya. Jadi bagaimana keluarga Yasir itu, bapaknya itu meninggal disiksa, kemudian juga ibunya disiksa. Tinggal Yasir, Ammar bin Yasir itu juga disiksa. Dan dia juga disuruh bersaksi, dia harus meninggalkan agamanya, harus menghina Muhammad dan mengagungkan Latta dan Uzza. Maka pada saat itu Ammar bin Yasir itu menangis, ya. Dia tidak ingin melakukan itu, tetapi kalau tidak dia akan dibunuh seperti ibunya. Akhirnya dalam hatinya, walaupun dia tetap mengungkapkan keimanan itu dalam hatinya, tetapi dia tidak kuasa akan disiksa, dibunuh. Akhirnya lisannya itu mengatakan bahwasanya ya dia mengagungkan Latta dan menghina Rasulullah SAW. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Ammar bin Yasir ini kemudian datang menangis menghadap Rasulullah SAW, dan dia menceritakan apa yang dia alami, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya memuliakan Latta dan Uzza dan aku menghinamu. Tetapi kemudian justru turun ayat yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Bahwasannya dalam posisi ini tidak mengapa Ammar bin Yasir mengatakan itu, tetapi wa qalbu, dia mengatakan kekafiran, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya itu tenang dengan keimanan. Ya, karena memang dalam Islam itu adalah la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau misalnya ada paksaan, sementara posisi Ammar ini kan dipaksa untuk beriman, untuk mengakui Latta dan Uzza, tetapi dalam hatinya itu ada keimanan. Makanya di dalam sejarah Islam itu tidak ada paksaan dalam agama. Makanya tidak ada sejarahnya Islam itu disebarkan dengan pedang untuk memaksa orang-orang masuk Islam. Karena ketika Islam itu dipaksa dengan pedang dan semua orang-orang masuk Islam, maka pada saat itu orang-orang yang masuk Islam dengan di bawah naungan pedang ini, dipaksa dengan pedang,
Kalau dia tidak masuk Islam dia akan dibunuh, maka keimanan mereka itu tidak diakui, karena keimanan itu ada dalam hati. Maka banyak sekali penyiksaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, bahkan ada yang cacat, ada yang sampai buta. Wa yatulul bahsu law dhahabna, bahkan ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khabbab bin al-Ard annahu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi dhillil ka'bah wa qad lakina minal musyrikin shidda faqultu ya Rasulullah ala tad'una Allah lana faqa'ada wa huwa muhmarul wajhi. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Khabbab bin Ard. Dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu di Ka'bah. Maka Khabbab ini dia sudah mendapatkan juga penyiksaan dari orang-orang Quraisy. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kami semua ini dari penyiksaan orang-orang Quraisy?" Maka yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, respon pertama Rasulullah itu mukanya itu langsung merah. Nah, mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerah. Faqala laqad kana min qablikum la yamshuta bi masyatil hadidi ma duna idhamihi minal lahmi aw asabin ma yusarrifu dzalika an dinihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas ia mengatakan bahwasanya orang-orang sebelummu itu sungguh juga menerima siksaan, bahkan melebihi dari siksaan yang kita dapat sekarang ini. Bahkan mereka itu la yumsyatu bimasyatil hadid. Mereka itu seperti disisir dari kepalanya sampai kakinya dengan sisir besi yang tajam. Ya, dengan penyiksaan seperti itu. Maka Nabi mengatakan ma yasrifu dzali an dini. Tetapi walaupun dengan penyiksaan yang luar biasa tersebut, tidak ada di antara mereka yang meninggalkan agamanya, walaupun dia mendapatkan siksaan yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan wa liutmannallahu hadzal amr, maka insyaallah urusan ini, yakni agama ini akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan itu. Yasirur rakib min san'a ila hadrat maut la yakhafu illallah. Maka ketika itu dalam keadaan yang aman, agama ini telah ditolong oleh Allah, maka semua, bahkan orang pun tidak akan mendapatkan gangguan ketika ia berjalan kaki dari San'a ke Hadramaut, ya. Karena semua itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kemudian ibrah atau pelajaran yang kita petik dari penyiksaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya? Awwalu ma qad yakhtaru fi balil muta'ammal, ya. Dan satu hal yang paling mungkin terlintas dalam pikiran kita ketika kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penindasan yang siksaan yang beliau hadapi dan para sahabatnya, mungkin kita mengatakan fima hadzal azab alladzi laqiyahu an-nabi wa ashabihi wa hum 'alal haq. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penyiksaan seperti ini, ya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuarakan kebenaran, ya. Atau lima dalam yaqsimullahu azza wa jalla minhu. Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua penyiksaan-penyiksaan yang ia alami, ya, dan para pengikutnya? Maka jawabannya itu adalah anna awwala sifatul insani fid dunya annahu mukallaf, ya. Maka yang perlu diketahui bahwasanya salah satu sifat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, bahwasanya manusia itu adalah mukallaf. Manusia itu diberikan pembebanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah mukallaf, ya. Kita memiliki amanah yang mesti kita tunaikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita dalam rahim ibu kita kan ada dalam Al-Qur'an itu kan sebenarnya ada dialog. Ya, ketika kita malaikat akan meniupkan ruh dalam rahim ibu kita, dialog itu adalah alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna. Allah menanyai kita semua, apakah saya ini bukan Tuhanmu? Ya. Maka kita mengatakan ya betul. Ya. Engkau adalah Tuhan kami. Alastu bala qalu bala syahidna. Maka disitulah terjadi ada perjanjian amanah yang kita embang ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah annahu mukallaf. Ai annahu mutalibun min qibalillahi azza wa jalla bihamli ma fihi kalfatun wa masyaqqah. Jadi kita semua ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembang amanah ini. Pembebanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pembebanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dakwah dan jihad itu. Jadi apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sesungguhnya itu merupakan taklif, pembebanan dari Allah kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya yang pada saat itu berjuang. Karena tidak ada perjuangan lain, ya beda keadaan kita sekarang. Mungkin ketika kita pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembebanan yang paling penting yang mesti kita embang ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu adalah memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam bahkan dengan berjihad ya. Wa taqlim min ahammu mustalzimatil ubudiyyah lillahi taala. Dan pembebanan itu ya namanya hamba ya, pasti seorang hamba itu ada namanya taklif ya. Karena kita ada seorang hamba ya, makanya hamba itu kan istilahnya dia tidak merdeka. Dia diatur. Dia ada pembebanan yang harus ia tunaikan dari penciptanya. Dan tentunya itulah makna lil ubudiyyah lillahi taala illam yakun thimmatu taklif. Karena memang tidak ada maknanya dari penghambaan ini kalau tidak ada pembebanan dari Allah. Wa ubudiyatul insani lillahi azza wa jalla daruratun min daruratil uluhiyati subhanahu wa ta'ala. Karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sesuatu yang paling pokok dalam hidup kita. Ya. Faqad istalzamatil ubudiyyah idzan at-taqlib wa istalzamatut taklif tahmilul masyaq wa mujahadatun nafsi wal ahwa. Ya, jadi tadi seorang hamba itu pasti ada pembebanan yang dia harus mesti tunaikan. Dan kemestian dari sebuah pembebanan itu pasti ada masyaqqah, pasti ada kesulitan. Pasti ada mujahadah, kesungguhan yang ada dalam diri kita untuk menunaikan amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ibadah yang kita lakukan ini pada dasarnya ada masyaqqah, ada kesulitan dalam menunaikannya. Ya. Misalnya kita melihat sholat itu adalah ada masyaqqah, ada kesulitan kita dalam menunaikannya. Karena kenapa? Ya karena misalnya kalau sholat 5 waktu ya yang paling sederhana, maka ketika itu azan berkumandang, maka seharusnya kita meninggalkan semua aktivitas kita. Nah, maka pada saat itu ada taklif, kita sulit. Kalau kita misalnya lagi sibuk di kantor, ada sesuatu urusan yang sangat penting. Tapi kalau kita ingin betul-betul memaknai makna taklif ini, pembebanan dari Allah ini, maka seharusnya kita meninggalkan semua aktivitas kita. Walaupun mungkin ada yang mengatakan nanti kan saya akan sholat juga, tapi mungkin di akhir waktu. Tetapi itu akan beda yang betul-betul menunaikan taklifnya, pembebanan dari Allah. Karena sholat 5 waktu ini merupakan wajib ya. Tetapi dalam menunaikannya itu berbeda-beda. Misalnya ada lagi yang di masjid, kemudian ada yang bangun sholat malam, kemudian sholat subuh. Itu semakin berat ya, yang pembebanan itu yang kita jalankan, maka semakin tinggi nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu, setiap ibadah itu tidak ada dikatakan dengan santai.
ya pasti ada masyakkah. Dan masyakkah yang paling terbesar juga itu adalah bagaimana kita hawa nafsu kita, menghilangkan kemauan hawa nafsu kita untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Haji juga seperti itu. Ya, kalau misalnya orang berangkat haji, ya pasti ada masyakkah di situ. Masyakkahnya yang pertama, kesulitannya itu yang pertama adalah harta. Kemudian kekuatan fisik, jasmani, ya. Itu ada masyakkahnya. Puasa juga begitu, ada masyakkah. Kita harus meninggalkan tidak makan dan minum, ya. Dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini masyakkah, sulit bagi kita. Apalagi orang yang tidak terbiasa dengan itu. Zakat apalagi, ya, kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita, tentu itu adalah masyakkah, sulit bagi kita. Ya, sulit bagi kita, apalagi hawa nafsu kita itu akan ada perlawanan. Kenapa kamu ingin mengeluarkan hartamu, padahal itu kan hasil dari keringatmu sendiri. Maka itu ada masyakkah, dan semua pembebanan itu pasti ada pembebanan. Dan semakin besar masyakkahnya, ya, seseorang dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang misalnya bersedekah, ya, walaupun nilai sedekahnya itu sama, tetapi bisa saja masyakkahnya itu, kesulitannya dalam bersedekah itu berbeda. Kalau misalnya orang kaya dia bersedekah 1 juta, itu mudah bagi dia. Tetapi kalau misalnya orang miskin 10.000, ya, dia sedekahkan, itu lebih mungkin sangat sulit baginya dibanding orang kaya ini dia bersedekah dengan 1 juta, ya. Karena ada nilai masyakkah, ya, kesulitan dalam ibadah yang dia yang dia tunaikan. Makanya itu wa min ajli hadza kana wajibu ibadillah, ya, fi hadhihi dunya tahqiqu amrayn itsnaini, ya. Maka oleh karena itu maka seorang hamba paling tidak dalam kehidupan ini itu melakukan 2 hal, ya. Yang pertama itu adalah at-tamassuk bil islami wa iqamatil mujtama'il islami sahih, yaitu adalah berpegang teguh dengan Islam dan berusaha untuk membangun masyarakat yang islami. Ya, apa maknanya? Jadi bukan dalam artian ini membangun khilafah dan sebagainya, tetapi bagaimana kita berpegang teguh dengan Islam dan menjalankan semua syariat yang ada dalam Islam. Karena pada dasarnya ini kita semua diatur oleh aturan. Islam itu dalam kitab fikih, ya Ustaz Rahman, itu sangat detail mengatur semua kehidupan kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu ada aturan-aturan itu. Dan seharusnya itu yang kita pedomani dalam hidup ini. Ya, misalnya kita tidur itu ada doanya, bangun tidur ada doanya dan sebagainya, ada adab-adabnya. Ya. Kemudian yang kedua, sulukus subulil syaqqati ilaihi, siap menghadapi berbagai kesulitan, ya, yang ada dalam agama ini, ya. Wa iktihamul dan mengorbankan jiwa dan raga untuk menunaikannya. Karena kita memiliki tujuan, ya. Kita memiliki tujuan yang jelas, ya. Makanya itu kalau kita misalnya salah pukul dari tujuan kita, ya seharusnya kita introspeksi, ada tujuan kita, ada amanah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya itu menghadapi berbagai kesulitan itu dengan segala usaha yang kita miliki, bahkan kalau perlu kita berkorban jiwa dan raga seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi generasi terdahulu. Maka karena Allah Subhanahu wa taala membebani kita, memberikan kita pembebanan yang mana memiliki tujuan, ya. Wa kallafana ila janibi dzalika bisulukil wasilati syaqqati tawila ila hadhil ghaya mahma balagat mas'alatu
fi khuturatiha wa su'ubatiha. Jadi bagaimanapun beratnya pembebanan yang diberikan Allah kepada kita, maka seharusnya kita berusaha untuk melalui ya dan menjalankan itu. Makanya walau syaa Allahu la ja'ala as-sabila ila iqamatil mujtama' islami ba'da al-iman bihi sahlan mu'abbadan. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tadi bagaimana penyiksaan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, padahal mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala setelah seseorang itu dia beriman ya, maka setelah dia beriman, maka yang terbentuk setelahnya itu adalah masyarakat yang islami ya. Atau misalnya law sya'allahu la ja'ala ummatan wahidah, sekiranya Allah bisa saja dengan mudah menciptakan kita umat yang satu, dan umat yang satu itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdakwah kemudian langsung diterima oleh orang-orang Quraisy, para sahabatnya, dan setelah itu alami berjalan prosesnya seperti itu, tidak ada pembangkangan, itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu yang terjadi, maka tentunya makna dari penghambaan kita kepada Allah itu tidak muncul ya. Karena kenapa? Tidak ada masyakkah, tidak ada kesulitan dalam proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita ingin perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu masyakkah itu dalam kehidupan ini banyak ujian, banyak cobaan. Maka ujian dan cobaan itu merupakan suatu masyakkah kita untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa, mengeluh ketika ada ujian dan cobaan, karena itu adalah merupakan proses ya untuk mewujudkan yang sebenarnya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wa idzan fa inna ma yulaqi du'atu ila Allah ta'ala wal mujahiduna fi sabili iqamatul mujtama' al-islami sunnatun ilahiyah fil qani mundu fajr taqtadiha hukmun salas. Jadi memang apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya dan juga para duat ya, para dai ya secara umum, yang pertama itu adalah penghambaan kepada Allah harus dipatuhi oleh semua manusia. Itu yang pertama, kita harus menghambakan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama, itu dakwanya yang pertama. Bahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Jam berapa Isya? 15 menit. Kemudian yang kedua, bahwasannya setiap pembebanan itu pasti ada konsekuensinya ya konsekuensinya itu adalah masyakkah. Maka setiap laki-laki ataupun perempuan ketika dia sudah akil balik, maka pada saat itu dia mukallaf ya, dia harus menunaikan semua perintah agama. Tidak ada lagi kalau misalnya dia sudah mukallaf, sudah mimpi juga, ya mungkin umur 15 tahun ya. Kalau perempuan mungkin lebih di bawah lagi, mungkin 12 atau 13 tahun, maka seharusnya dia harus menunaikan semua perintah-perintah agama dan menjauhi semua yang dilarang. Kemudian yang ketiga, idharus sidqis shadiqina wa kadhibil kadhibin. Maka ini juga semakin nyata ketika adanya ujian dan cobaan dalam hidup ini yang dialami seperti Rasulullah, maka di situ juga akan memperlihatkan mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang pembohong ya. Walau tarakan nasu lidawal Islam muhabbatillahi ta'ala ala alsinatihim faqat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala hanya membiarkan orang itu, tanda keimanan itu hanya mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhan saya ini adalah Allah, tanpa ada ujian, tanpa ada
ujian fitnah, ya, maka tentunya tidak ada perbedaan antara orang yang jujur dan orang yang pembohong. Makanya orang-orang orang-orang kafir, ya, itu bisa dibedakan, dan inilah yang membedakan antara orang-orang yang pembohong, ya, dengan orang-orang yang jujur ketika ada fitnah. Dan itu juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu mengira dia akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, dia mengatakan Tuhan saya adalah Allah, lantas dia tidak diuji? Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang yang sebelum kamu, maka Allah fala ya'lamannallaha lahul ladzina shadaqu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui, ya, mengetahui siapakah yang jujur, ya, dan siapa yang bohong. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamas sabirin, dan Allah mengetahui orang-orang yang sabar, ya, dalam menjalankan semua ujian dan cobaan itu. Wa idza kanat hadhihi sunnatullahi fi ibadihi, dan ketika ini menjadi sunnatullah Allah bagi semua hambanya, jadi fitnah dan ujian cobaan dalam hidup itu merupakan sunnatullah, ya, maka ketika seorang itu mengatakan qalu rabbunallah, saya beriman kepada Allah, maka dia harus menerima konsekuensinya, itu harus ada ujian, harus ada fitnah untuk memperlihatkan bagaimana sebenarnya keimanannya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ini adalah sunnatullah berlaku kepada hambanya, maka juga sunnatullah ini berlaku kepada para nabi, berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya itu dia mendapatkan siksaan, mendapatkan ancaman dari orang-orang Quraisy, karena itu merupakan sunnatullah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnatullah ini berlaku kepada semua hambanya, baik itu manusia biasa bahkan kepada Rasul, kecuali ada pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza adrakta tabi'atal adabi alladhi yulaqqaha al-muslim fi tariqihi ila iqamatil mujtama'i islami, alimta annahu laysa fi haqiqati ukubatun aw sududan tasuddu salik al-mujahid an bulugil ghayati kama qad yatawahhamal ba'dun nas, bal huwa sulukum fi tariqit tabi'i alladhi khattahu Allah ta'ala bainal muslimin wal ghayati allati amarahu bis-siri ilaiha. Jadi ketika kita mengetahui bahwasannya dalam dakwah atau bagi seorang muslim, ya, ketika ia betul-betul ingin menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang sejati, maka tentunya akan banyak ujian, cobaan yang datang melanda. Tetapi jangan kita menganggap bahwasannya ujian-ujian yang datang itu justru Allah itu tidak ingin untuk membantu kita, atau kita menganggap bahwasannya Allah membiarkan kita begitu saja dengan ujian-ujian yang ada tersebut. Maka itu kita tidak boleh putus asa. Justru ketika ujian-ujian itu datang, maka seharusnya pertolongan Allah itu lebih dekat. Makanya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum
massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi apakah kalian mengira kalian akan masuk surga walamma ya'tikum, dan belum datang kepada kalian seperti orang-orang yang dahulu, dia diberikan ujian, cobaan, kesengsaraan dan guncangan dalam hidup. Hatta yaqulur rasul walladzina ma'ahu, sampai rasul saja dan orang-orang yang beriman bersamanya itu mengatakan, bertanya-tanya, mata nasrullah. Ya, justru dalam cobaan hidup yang berat itu kita bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Sungguh cobaan Allah Subhanahu wa taala itu qarib, ya, dekat. Ya, jadi justru dalam keadaan seperti itulah itu cobaan Allah, pertolongan Allah itu dekat. Makanya kita tidak putus asa dalam hidup ini kalau kita mendapatkan banyak ujian, cobaan, karena sebenarnya itu jauh lebih berat yang dihadapi oleh para rasul, para sahabat. Kita tentu tidak ingin menukar posisi kita dengan posisi para sahabat dan yang lainnya, karena ketika kita diancam seperti itu, ya pasti kita akan menyerah, ya. Dan yang terakhir, ini sudah ini. Dan yang juga tadi disebutkan bahwasannya watajid burhanu hadza jaliyan bima rawainahu min qissati Khabbab bin Art, ya. Khabbab bin Art yang tadi ketika ia diberikan perlakuan siksaan dari orang-orang Quraisy, bahkan dia sempat dibakar dan kulitnya melepuh. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah tidak meminta dan berdoa kepada Allah supaya kita semua ini diselamatkan dan tidak diberikan azab. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, in kunta tata'ajjab minal adabi wal adha wa tastaghribu antara dzalika fi sabilillahi azza wa jalla fa'lam anna hadha huwas sabil. Ketika kamu merasa kaget, ya, heran dan atas semua siksaan yang kamu dapatkan dan kamu lihat, ya, dalam menuju jalan Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah sebuah jalan. Ya, itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hiya sunnatullah fi jami'i ibadihi alladziina aamanu bih. Dan itu merupakan sunnatullah bagi semua hambanya yang beriman kepadanya. Musyid katsirun minhum fi sabili dinihi. Banyak yang dari mereka, ya, sebelumnya itu disiksa, ya, tadi disisir dengan besi dari kepalanya sampai kakinya. Ma bainal mufarraq wal qadam fama saddahum dzalika an syai'in min dinillah. Tetapi sedikit pun dengan siksaan yang bertubi-tubi itu tidak menggeser sedikit pun keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta tara fil adabi dalailul ya'si wal qudub minan nasri fa anta mutawahhim. Ketika kalian melihat, ya, apakah ada rasa putus asa kepada Allah atas siksaan yang mereka terima, itu tidak ada pun sedikit rasa putus asa dari para sahabat, para Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siksaan yang bertubi-tubi. Bal al-haqqu huwa an tajida fil adabi wal alami sayran fit tariqi wadanu minan nasri. Justru kalian akan akan mendapatkan bahwasannya dalam siksaan itu, dalam cobaan hidup itu, justru disitulah ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayansurannallahu hadzal din hatta yasirur rajulu min san'a ila hadramaut la yakhsha illallah. Dan sungguh pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang pada agama ini sehingga orang itu bisa berjalan secara aman dari San'a, ya, ke Hadramaut, tidak ada gangguan yang ia terima sedikit pun karena semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin bi ziyadah, dan dalam riwayat yang lain bahkan seekor kambing pun itu akan jalan secara aman, ya,
ya, tidak khawatir dia akan diterkam oleh serigala. Jadi ini merupakan gambaran dari apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berupa siksaan, kemudian ancaman dan intimidasi, tetapi semua itu tidak mengganggu ataupun tidak mengkendorkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Bilal bin Rabah semakin ia ditindih, semakin ia mengatakan ahadun ahad. Jadi dan konsekuensi dari keimanan kita dan penghambaan kepada Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan ujian, dan setiap ujian itu ada masyakkah, bahkan ibadah yang kita lakukan itu ada masyakkah, kesulitan, dan itu merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu apa yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang karena waktu Isya ya. Mungkin ada pertanyaan. 1 menit. Iya, oke. Oke, saya kira itu saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.